Bersama saya Nadifa Rohadatul Aishi. Kali ini kita akan melakukan praktikum osmosis pada kentang. Lalu, apa sih osmosis itu? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, biasanya air, melalui membran semi-permeabel dari daerah dengan konsentrasi zat terlarut yang rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi, hingga mencapai kesetimbangan konsentrasi. Lalu, apa sih perannya dalam biologi? Pada sel tumbuhan, osmosis menjaga tekanan turgor yang penting untuk mempertahankan bentuk sel dan mendukung proses pertumbuhan. Sedangkan pada sel hewan, osmosis ini berperan dalam regulasi volume dan tekanan sel. Relevansi praktikum ini adalah dengan memahami mekanisme osmosis, membantu siswa melihat langsung efek perbedaan konsentrasi pada sel, seperti plasmolisis dan deplasmolisis. Selanjutnya, tujuan praktikum yang pertama memahami konsep osmosis sebagai perpindahan air melalui membran semi-permeabel, lalu membedakan efek larutan hipertonik, hipotonik, dan isotonik terhadap sel tumbuhan, mengamati dan menjelaskan proses plasmolisis dan deplasmolisis, melatih keterampilan laboratorium yaitu menyiapkan larutan dan mencatat data, dan juga menganalisis data percobaan. Catatan perbaikan dari DKL sebelumnya, yang pertama, tambahkan informasi jumlah air dan gula yang digunakan untuk membuat larutan gula 30% dan juga 50%, karena pada DKL sebelumnya tidak tertulis berapa banyak gula dan air yang dibutuhkan untuk membuat larutan gula 30% dan juga 50%. Yang kedua, berikan panduan lebih jelas untuk memastikan potongan kentang memiliki ukuran yang sama, misalnya dengan menggunakan alat pemotong khusus ataupun cetakan standar, karena pada saat praktikum sebelumnya sulit untuk menentukan ukuran kentang sama persis untuk setiap bagiannya. Nah, inovasi yang dilakukan pada praktikum kali ini yang pertama adalah kentang dipotong menggunakan cetakan dan juga direndam ke dalam larutan ketika masih di dalam cetakannya, sehingga fenomena bisa langsung teramati. Pada praktikum sebelumnya, fenomena sulit teramati karena ternyata perubahan berat dan juga ukuran kentang terjadi sangat kecil, sehingga sulit untuk ditentukan apakah ada perubahan ataupun tidak dalam praktikum tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama adalah gas kimia atau beker glass 100 ml sebanyak 3 buah. Lalu ada timbangan analitik, pisau tajam, cetakan kentang, label kertas, stopwatch, cawan petri, kentang, gula, dan juga air. Yuk, langsung saja kita ke videonya. Tahap yang pertama, kupas kentang hingga bersih. Selanjutnya, potong kentang dengan ketebalan 1 cm. Ukur ketebalan kentang menggunakan penggaris di setiap sisinya agar ketebalan kentang di setiap sisinya sama rata. Selanjutnya, potong kentang menggunakan cetakan besi, lalu simpan di atas cawan petri yang telah diberi label A, B, dan C. Pastikan kentang benar-benar padat di dalam cetakan. Selanjutnya, siapkan beker gelas A, B, dan C. Lalu, masukkan 100 ml air ke dalam masing-masing beker gelas. Itu timbang gula untuk gelas beker gelas A sebanyak 50 gram dan untuk beker gelas B sebanyak 30 gram. Untuk beker gelas C tidak diberikan gula, hanya diisi 100 ml air putih saja.
Setelah semua gula dimasukkan, larutan diaduk agar menjadi larutan gula yang homogen. Beker gelas A berisi 50% larutan gula, beker gelas B berisi 30% larutan gula, sedangkan beker gelas C hanya berisi Aquades. Setelah itu, siapkan stopwatch selama 20 menit. Dalam waktu yang bersamaan, masukkan ketiga cetakan ke dalam larutan yang telah disediakan. Lalu tunggu selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat cetakan dari larutan dan amati apa yang terjadi pada kentang. Ternyata, kentang yang direndam dalam larutan A dan B lebih mudah lepas dari dalam cetakan daripada kentang yang direndam dalam gelas C. Kentang yang berada dalam cetakan yang direndam dalam gelas C sangat sulit untuk dikeluarkan. Selain mengamati sulit tidaknya kentang dikeluarkan dari cetakan, kita juga dapat mengamati tekstur kentang setelah direndam. Tekstur kentang yang direndam di gelas A dan B sedikit melunak, sedangkan yang direndam dalam gelas C sangat keras. Ketika mencoba memasukkan kembali kentang ke dalam cetakan, kentang yang direndam di gelas A dan B mudah untuk dimasukkan kembali ke dalam cetakan. Sedangkan kentang yang direndam di dalam gelas C tidak dapat kembali dimasukkan ke dalam cetakan. Berikutnya, isilah tabel pengamatan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Kondisi kentang sebelum direndam dan kondisi kentang setelah direndam diisi dengan menuliskan tekstur dan warna pada kentang. Lalu, kolom kemudahan kentang lepas dari cetakan, tuliskan mudah jika kentang dapat dilepas tanpa menekan dengan kuat, lalu sulit jika kentang perlu ditekan dengan kuat agar mudah dilepaskan dari cetakannya. Kentang A dan B mengalami plasmolisis, di mana plasmolisis adalah proses membran plasma sel tumbuhan menyusut dan terlepas dari dinding sel karena kehilangan air melalui osmosis. Biasanya terjadi dalam lingkungan hipertonik. Sedangkan kentang dalam gelas C mengalami turgiditas. Di sisi lain adalah keadaan sel tumbuhan yang kaku dan tegak karena tekanan turgor, yaitu tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh air di dalam sel. Terakhir, jawab dan diskusikanlah pertanyaan berikut. 1. Setelah 20 menit, jelaskan perubahan tekstur, keras ataupun lunak, warna, lebih cerah atau lebih pucat,
dan ukuran menyusut ataupun tidak pada kentang di masing-masing cairan, larutan gula 50%, larutan gula 30%, dan air. 2. Di cairan mana kentang paling mudah atau paling sulit keluar dari cetakan? Jelaskan bagaimana kamu dapat mengetahuinya. 3. Pada kentang yang paling menyusut, misalnya di larutan gula 50% atau 30%, apa yang menurutmu terjadi dengan air di dalam dan di luar kentang berdasarkan apa yang kamu lihat? Yang keempat, bandingkan perubahan tekstur dan warna antara kentang di larutan gula 50% dan di larutan gula 30%. Apakah perbedaan yang paling kamu perhatikan? Yang kelima, buat satu ringkasan singkat, 1-2 kalimat tentang apa yang terjadi pada kentang di ketiga cairan tersebut, larutan gula kental, larutan gula encer, dan juga air, berdasarkan hasil seluruh pengamatanmu.